Pembalasan istri dikhianati. Bab 22. Mbak kami saling cinta, dan saling suka. Mas Haris berjanji akan menikahiku Mbak. Tolong biarkan aku menjadi istri kedua Mas Haris. Aku janji akan meminta Mas Haris adil Mbak. Mohon Karin. Nina menggelengkan kepalanya tak percaya dengan ucapan Karin. Benar-benar perempuan tak tahu malu. Nina juga tak menyangka Haris berani bermain api di belakangnya padahal pernikahan mereka sudah berjalan hampir 10 tahun dan anak mereka sudah besar. Apalagi yang kurang dari Nina semua ucapan Haris dia turuti dan rumah tangga mereka berjalan baik tanpa pertengkaran. Jika kalian saling cinta dan saling suka, temui Haris minta dia nikahimu. Aku tak mau tahu urusan ini, ucap Nana kesal lalu masuk ke dalam rumahnya meninggalkan Karin sendiri duduk di teras. Karin mengepalkan tangannya, apalagi yang harus dia perbuat. Puas Karin berpikir bagaimana nasibnya kini, tiba-tiba terlintas di benaknya untuk minta maaf pada Alvan dan meminta rujuk kembali. Ya tak ada cara lain lagi kecuali Mas Alvan, gumam Karin. Kenapa telat pulang sayang? Tanya Meli saat membantu Bagas membukakan pakaiannya. Ada sedikit urusan yang harus diselesaikan dulu, jawab Bagas mencium kening Meli. Mana anak-anak? Tanya Bagas tak melihat dua buah hatinya di kamar mereka. Biasanya Meli selalu bermain bersama dua buah hatinya saat menunggu Bagas pulang. Abang Rendra sedang berenang dengan pengasuhnya, adik Kirana sedang tidur, tadi dia sedikit rewel dan baru tertidur, jelas Meli mengemasi pakaian kotor Bagas. Sayang temani aku mandi, ujar Bagas mendekat pada Meli dan memeluk tubuh perempuan yang masih terlihat gemuk itu. Meli memang tak melakukan diet apapun karena Bagas melarangnya. Bagas ingin nutrisi untuk istri dan anak-anaknya terpenuhi, jadi biarlah tubuh Meli besar asalkan sehat. Sayang ini masih sore, ucap Meli pelan saat Bagas sudah mencium tengkuknya. Pagi, siang, malam sama saja sayang, tidak ada yang berbeda. Aku merindukanmu, bisik Bagas mesra, sudah lama sekali mereka tidak mandi bersama, apalagi sejak ada si kembar. Aktivitas Bagas selalu diganggu oleh dua bocah itu. Bagas menggendong tubuh Meli membuat Meli tersenyum manis dan mengalungkan tangannya di leher suaminya ini. Memang Meli sadari waktu mereka berdua berkurang sejak kelahiran si kembar. Meli selalu menghabiskan waktunya untuk buah hatinya itu hingga sering mengabaikan Bagas, tapi hal itu tak menjadi masalah untuk Bagas. Terkadang dia pun sering terjaga malam untuk menemani Meli menyusui anak mereka. Bagas benar-benar lelaki bertanggung jawab. Dia tak banyak menuntut dari Meli membuat rumah tangga mereka bertambah harmonis, apalagi adanya buah hati mereka bertambah lengkap semuanya. Ting! Ponsel Alvan berbunyi, lelaki yang sedang serius untuk bekerja itu segera membukanya. Mas, aku ingin bertemu membahas tentang Satria. Karin. Kenapa tiba-tiba dia ingin bertemu? Apa dia ingin mengambil Satria dariku? Gumam Alvan. Tentukan tempatnya, balas Alvan cepat. Rujuk. Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan, ujar Alvan dan dibalas anggukan oleh Karin. Tidak semudah itu Rin, lagi pula aku tak mencintaimu lagi, jadi untuk apa kita rujuk, ketus Alvan. Mas, ini semua demi Satria anak kita Mas, aku janji akan merubah kelakuanku, aku akan berusaha membuat kalian bahagia, mohon. Karin bersujud di bawah. Rin, jangan begini, bangun. Kenapa tidak dari dulu kamu merubah sikapmu? Mas, aku tidak akan bangun sebelum kamu mau menerimaku, ucap Karin terus mengisak. Aku tidak bisa Rin, sekarang kita sudah berbeda,
kamu dengan kehidupanmu, aku dengan kehidupanku, lagi pula aku tak berniat menikah lagi sekarang, biarlah Satria dengan kehidupannya sekarang. Jika kamu ingin melihatnya aku tidak melarangmu, tapi jika untuk rujuk kembali aku tidak bisa, maaf, tegas Alvan. Mas, beri aku satu kesempatan. Dulu aku sudah berkali-kali memberikanmu kesempatan, bahkan aku tak ingin menceraikanmu, tapi kau kekeh dengan kelakuanmu di luar sana. Maaf, aku tidak bisa, jawab Alvan lalu pergi. Tadi Karin yang menghubunginya untuk berbicara serius mengenai Satria, tapi kenapa dia malah berbicara tentang rujuk? Karin mengepalkan tangannya kesal. Siapa lagi orang yang harus dia datangi agar ada yang bisa bertanggung jawab dengan kehamilannya ini? Bagaimanapun dia akan malu jika melahirkan tanpa suami. Ibunya pun tidak tahu tentang hal ini. Karin mengusap wajahnya kasar. Tuhan bantu aku, batinnya. Alvan memilih untuk pulang siang ini. Kepalanya sedikit berdenyut karena kedatangan Karin secara tiba-tiba hanya membahas rujuk. Dia tak ingin mengulangi kesalahannya lagi dengan kembali pada Karin karena saat ini dia sudah hidup lebih nyaman meskipun hatinya kosong. Papa pulang, pekik Meli pada dua bocah yang sedang asik bermain di depan televisi. Sayang Papa, panggil Bagas langsung bergabung bersama keluarga kecilnya ini. Bagas mencium kening Meli dan mengambil dua bocah yang sedang aktif-aktifnya ini. Meli tersenyum kecil melihat Rendra dan Kirana terkekeh geli dicium oleh papa mereka. Bagas memang tak pernah lupa untuk mencium kening Meli setiap pulang. Dia lelaki yang selalu bersikap manis pada istrinya. Mel, malam ini kita dapat undangan makan malam dari Mas Heru, ucap Bagas. Papa? Tanya Meli memastikan. Beliau minta kita sekeluarga ke sana, jawab Bagas. Tapi kenapa tiba-tiba sayang, aku tidak ada persiapan, ucap Meli. Sebenarnya Meli takut bertemu mantan mertuanya itu. Dia belum siap mendengar sindiran pedas dari mantan mertuanya Bu Fatma. Tidak perlu persiapan, Mas Heru hanya ingin menjalin silaturahmi kembali. Dia ingin melihat Rendra dan Kirana bagaimanapun juga di kakakku sayang. Meli tampak berpikir sejenak, meskipun ragu benar yang dikatakan Bagas, mereka berkeluarga. Baiklah, aku akan bersiap, jawab Meli pasrah. Mungkin ini juga sudah waktunya dia bertemu Bu Fatma kembali dengan status ipar bukan ibu mertua. Ada hal yang menggelitik memang dengan situasi saat ini, tapi jika mengingat pengkhianat Alvan dulu justru Meli merasa bahagia sekarang, apalagi kehidupan Alvan saat ini jauh dari impiannya. Papa hanya ingin mempererat hubungan persaudaraan kita, tidak ada maksud lain, hanya ingin antara kita terus akur, ucap Pak Heru lembut. Meli hanya mengangguk sopan, dia tak ingin memperpanjang masalah juga, tapi Bu Fatma masih terlihat tidak senang pada Meli sedangkan Alvan hanya diam saja. Bagaimana dengan pekerjaan di tempat baru Mufan, apa ada kendala? Tanya Bagas. Lumayan baik Om, hanya ada beberapa kendala kecil dan masih bisa diatasi. Maklum cabang baru jadi masih banyak yang belum mengerti dengan aturan dari perusahaan, ada beberapa karyawan baru yang harus diperhatikan kerjanya, jawab Alvan sambil menyuap nasi ke mulutnya. Bu Fatma dari tadi melirik ke arah si kembar yang tengah bermain dengan pengasuh mereka, entah apa yang dipikirkan ibu tua ini. Satria pun juga tengah ikut bermain bersama si kembar. Satria yang terbiasa sendiri merasa bahagia ada anak Bagas dan Meli yang menemaninya. Baguslah, lambat laun kamu akan mulai terbiasa. Oh ya, katakan pada Fajar jika ingin bekerja masuk kembali ke perusahaan Meli atau perusahaanku, tawar Bagas. Kenapa tidak di perusahaan yang dipimpin Alvan saja?
Biar Fajar tidak terlalu canggung, ketus Bu Fatma. Tidak, aku tidak membenarkan dalam satu perusahaan ada ikatan darah ataupun suami istri. Aku dan Meli saja berpisah kerja. Jika Fajar ingin pekerjaan datang padaku, jawab Bagas cepat. Dia tak ingin perusahaan yang sudah dia pimpin hancur oleh orang lain. Jika ingin ikut aturannya oke, jika tidak boleh keluar. Memang sudah seharusnya begitu Ma, Papa suka prinsip Bagas yang lebih profesional, tidak memandang bulu, semua sama jika ingin sukses, sahut Pak Heru. Kapan kamu tidak mendukung adikmu itu Pak? Meskipun salah tetap akan kamu Kirana, ingat gas roda itu berputar sekarang kamu boleh merasa kaya suatu saat kamu akan butuh kami, gumam Bu Fatma pelan. Ma, tegur Pak Heru tidak senang dengan ucapan istrinya ini selalu tidak suka dengan kesuksesan orang lain. Benarkan ucapanku kamu selalu membelanya, ujar Bu Fatma berdiri menyudahi makan nih, dia ikut bergabung bersama Alvan dan si kembar untuk bermain. Makan malam kali ini tidak terlalu tegang dan tidak juga ada candaan karena ini pertama kali Meli bertemu kembali dengan Mama Alvan setelah mereka bercerai membuat Meli masih terasa sedikit canggung tapi masih tahap wajar. Setelah malam mereka duduk di ruang keluarga sambil berbincang ringan, Pak Heru yang sangat bersemangat saat ini, dia bahagia melihat Bagas dan Meli bahagia dengan rumah tangga mereka. Alvan dari tadi diam-diam memperhatikan Meli yang tengah menidurkan anaknya. Meli mengusap lembut punggung Kirana sambil digendongan terlihat jelas sisi keibuan wanita ini, wanita yang dia hianati dulu, wanita yang masih dia cintai sampai saat ini tapi sudah bahagia dengan orang lain. Sayang sepertinya anak-anak sudah sangat lelah, kita sudah bisa pulang. Tanya Meli lembut. Suara Meli terdengar merdu di telinga Alvan membuat jantungnya berdegup kencang serasa Meli memanggil dirinya. Iya sayang, keasikan ngobrol sampai lupa, sahut Bagas membuat Alvan tersadar kalau itu bukan untuknya. Mas, kami pamit dulu karena si kembar sudah mau tidur, ujar Bagas dan diangguki Pak Heru. Pak Heru mengantarkan Bagas sampai ke depan pintu rumahnya sedangkan Alvan sendiri hanya mengintip dia belum terlalu kuat melihat mantan istrinya ini. Sayang kamu tidak nyaman di rumah Mas Heru? Tanya Bagas. Bukan tidak nyaman hanya saja aku belum terbiasa. Untuk Mbak Fatma. Sayang aku kenal Mama, aku tahu bagaimana sifatnya jadi kamu tidak perlu merasa tidak enak padaku, dari dulu dia tidak suka padaku sayang jadi untuk itu aku tak pernah ambil hati, potong Meli membuat Bagas mengangguk mengerti, dia pun juga tahu kalau Mama Alvan tak pernah menyukainya. Bagas melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang membelah jalanan malam. Beberapa bulan berlalu Karin terlihat bingung karena perutnya sudah mulai kelihatan membesar sedangkan dirinya tidak memiliki suami hingga saat ini, apalagi Karin sudah mulai merasa lelah dengan kehamilannya. Ibu Karin juga sudah mulai curiga dengan perubahan anaknya ini. Kenapa kamu lebih sering muntah-muntah sekarang Rin? Tanya Bu Warsi. Mahku mungkin kambuh Bu, jawab Karin sedikit gugup lalu segera pergi. Aku harus segera mencari lelaki yang mau menikahiku secepatnya sebelum anak ini lahir. Tapi di mana? Ya Tuhan kenapa hidupku jadi begini, ucap Karin meremas rambutnya sendiri, kehidupan yang dulu dia bayangkan bisa menjadi ratu kini malah dia berjuang sendiri tanpa suami. Karin memutuskan untuk kembali mendatangi kantor Haris karena memang ini anak Haris mau tak mau dia yang harus bertanggung jawab dengan keadaan ini. Setelah bersiap Karin segera pergi. Kemana Rin? Tanya ibunya.
Keluar sebentar Bu, sahutnya sambil berlalu tak menghiraukan panggilan ibunya lagi. Mohon maaf Mbak, Pak Harisnya sudah tidak di kantor ini lagi, sekarang kantor ini dipimpin oleh adiknya Ibu Nina, ujar Sari sang sekretaris. Apa? Kemana dia pindah Mbak? Tanya Karin terkejut. Beliau tidak bilang Mbak, hanya ada perpisahan kecil saja sebulan yang lalu, jawab Sari lagi. Air mata Karin turun tanpa permisi, kemana lagi dia mencari pertanggungjawaban? Apakah ini suatu hukuman atau karma untuk dirinya yang sudah mengganggu rumah tangga orang lain? Karin berjalan pelan menelusuri trotoar, apa yang harus dia lakukan saat ini? Tubuhnya lemas butuh asupan makanan sedangkan uangnya tak ada lagi. Kepala Karin terasa pusing berjalan di bawah terik matahari siang. Tubuh perempuan itu tiba-tiba ambruk di jalanan membuat orang merasa kasihan dan membantu mengangkatnya ke pinggir. Kerumunan membuat hati Alvan tergerak untuk melihatnya. Alvan yang hendak makan siang melihat keramaian orang segera berhenti. Kebetulan itu dekat dengan kantor Alvan. Ada apa Pak? Tanya Alvan pada salah satu warga. Wanita pingsan, jawabnya. Wanita pingsan, gumam Alvan menepikan mobilnya. Dia takut kalau itu Meli atau ibunya. Alvan menelusuri ramainya kerumunan orang. Karin. Pekiknya. Bapak kenal. Bawa ke rumah sakit saja Pak, kasihan. Wajah pucat begitu, celetuk salah satu warga. Alvan mengangguk dan mengangkat tubuh Karin, bagaimanapun juga dia masih ada hati nurani melihat mantan istrinya ini sekarang lemah tak berdaya, jika terjadi apa-apa pada Karin anaknya Satria yang akan sedih. Alvan segera membawa Karin ke rumah sakit. Ibunya dehidrasi. Beliau sedang hamil saat ini, jadi tolong dijaga ya kondisinya. Janinnya melemah, ucap sang dokter membuat Alvan terkejut. Setahunya Karin tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dari dirinya. Anak siapa yang dikandung Karin?